lagi dengan saya pada pertemuan mata kuliah komputer aplikasi TI 2 ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang string dan penanggalan di PHP. Yang akan kita bahas adalah apa itu string, kemudian fungsinya string, dan fungsi untuk penanggalan di dalam PHP. Oke, string ini merupakan satu kumpulan dari karakter-karakter ya. Dalam PHP karakter ini sama dengan byte ya, di mana terdapat 256 karakter ya. Nah, untuk menuliskannya dalam PHP kita bisa menggunakan single quote atau kutip tunggal atau kutip ganda ya, double quote. Oke. Nah, berikut ada beberapa fungsi string yang bisa kita gunakan. Ada add slash, chr, crypt, echo, explode, html entity, html specialist card, terus ada str karakter, str chr, str to lower, str to upper ya, trim, subscript, dan lain-lain. Tentunya fungsi-fungsi ini sesuai dengan nama fungsinya, dia ada satu fitur yang memang yang dikerjakannya. Misalkan str to lower berarti ada string dan nanti hasilnya adalah menjadi kecil, huruf stringnya menjadi kecil. String to upper atau str to upper berarti nanti stringnya akan dicetak huruf besar ya, dan lain sebagainya. Oke, ini merupakan contoh pertama ya. Contoh pertama, string yang dicetak adalah di sini ada satu variabel str, kemudian string yang dicetaknya adalah everything I do it for you ya. Kemudian kita tampilkan string asli ya. String asli kita tuliskan saja di sini variabel str-nya. Kemudian string to lower, str to lower ya, str to lower, tuliskan di sini str to lower dengan nama variabelnya, yaitu tanda dolar str ya. Kemudian di bawahnya ada string to upper, str to upper, kemudian received, strref, dan strlen. Strlen ini untuk menghitung jumlah karakter ya. Jadi dari everything I do ini dihitung berapa karakter, termasuk di sini space-nya ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang keduanya, ada 3 variabel, yaitu str 1, 2, 3 ya. Yang pertama kita tuliskan di sini string yang akan ditampilkannya adalah is your name Aureli ya. Kemudian di bawahnya untuk yang str kedua add slashes, dan yang ketiganya adalah strip slash ya. Add slash dengan variabel yang pertama, kemudian strip slashes dengan variabel yang kedua ya. Kita lihat hasilnya ditampilkan. Untuk string asli, string yang pertama dimasukkan, kemudian yang keduanya tambahkan add slashes dengan strip slashes ya. Nanti silakan dibikin
dan dilihat hasilnya seperti apa. Oke, kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini, yang pertama kita tampilkan variabelnya mesti tetap dengan str, ya. Teks yang atau string yang ditampilkan adalah everything I do it for you. Kemudian di outputkan echo variabelnya. Kemudian di bawahnya pakai strip tag. Kemudian di bawahnya lagi ada strip tag lagi, tapi di sini kita campur adukan dengan dikombinasikan dengan tag HTML, ya. Tag HTML ada strip tag, ya. Kemudian ada HTML special character dan HTML entity, ya, HTML entity. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa untuk yang contoh yang ketiga ini. Jadi ini sudah 3 contoh, ya, berarti 3 file, 3 contoh, 3 file, ya. Yang pertama itu dengan .php, yang kedua dan yang ketiga dengan yang .php. Itu penggunaan fungsi-fungsi dari string. Oke, kemudian yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ini adalah ada 2 buah variabel. Yang pertama adalah buah. Di sini ada mangga, pisang, rambutan, apel, jeruk, dan kedondong. Kemudian variabel yang kedua adalah buahan, ya. Buahan explode tanda space, di sini ada space, kemudian buah, ya, space buah. Nah, ini kemudian ditampilkan buahan 0, ya. 0 ini berarti lihatnya mangga, ya. Untuk yang ketiga mangga, ini ke apel, jadi 0, 1, 2, 3, gitu, ya. Karena di sini ada explode untuk yang space-nya, berarti yang space ini tidak dihitung, ya. Tidak dihitung. Array-nya ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kemudian yang di bawahnya ada variabel data. Variabel data dengan foo, FOO, ya, FOO, terus tanda bintang di sini 1023 titik 2000 titik 2 titik 2 slash home slash foo titik 2 slash bin dan slash sa. Kemudian di bawahnya ada list, user, password, user ID, ID, terus equals, home, dan cell, sama dengan explode ke data. Jadi yang di explode nya ini adalah yang titik 2 nya, ya, yang dibaca, ya, tanpa titik 2. Oke. Kemudian ditampilkan echo untuk user dan password. User dan password berarti kita melihat ke sini foo, ya, karena yang titik 2 nya dihilangkan. Passwordnya adalah ini bintang, gitu, ya. Titik 2 ini dihilangkan, di explode, tidak dibaca, gitu. Nah, jadi yang terbacanya ini adalah user dan tanda bintang ini adalah password. Ini adalah UID, ini GID, ya, dan seterusnya, ya. Itu untuk yang contoh yang keempat. Oke, contoh berikutnya adalah sama ini dengan contoh yang sebelumnya, yaitu ada 2 buah variabel, yaitu buahan. Ini merupakan array, ya, array. Jadi ada 2 penulisan. Cara yang pertama di contoh yang keempat untuk array, dan untuk spasinya dihilangkan dengan explode. Nah, pada buahan ini ditulis dengan array, ya, sintak array. Ada mangga, jeruk, rambutan, apel, dan nanas. Oke, untuk buah, variabel buah sama dengan implode, ya, untuk tanda komanya. Implode tanda koma dari buahan.
ya, kemudian ditampilkan saya suka buah, ini semuanya ya, buah. Jadi mangga, jeruk, rambutan, apel, dan nanas, ditambahkan koma. Ini tambahkan koma. Di sini ada implode. Saya disisipkan koma. Kalau tidak ditambahkan implode, berarti yang akan muncul di sini di echo ini mangga, jeruk, rambutan, apel, dan nanas tidak menggunakan tanda koma ini. Jadi semuanya menyatu, mangga, jeruk, apel, rambutan, apel, dan nanas. Tuh. Oke. Selanjutnya contoh yang keempat, ini penggunaan file. Ya, di situ ada variabel file namanya test.this.txt. Ada variabel extension 1, 2, dan 3. Untuk yang extension 1 ada str, kemudian extension 2 nya str karakter, chr, str chr, kemudian extension 3 nya str r chr ya. Kemudian ditampilkan echo untuk yang extension 1, 2, dan 3 ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi silakan dicoba nanti dan dilihat hasilnya seperti apa ya. Barangkali ada yang error, silakan diinformasikan, nanti kita diskusikan. Oke, yang berikutnya untuk operasi penanggalan dan waktu ya, date atau time. Nah, ini bahwa date dan time ini fungsi akan mengambil pada setting komputer ya, settingan komputer. Jadi diambil menggunakan fungsi date. Ya, parameternya yang ditampilkan nanti ada beberapa parameter ya. Kemudian fungsi date yang di selain date ini ada str to time, ada get time, get date, str at time, ada time, micro time, dan lain-lain ya. Silakan nanti dicoba untuk yang penanggalan ini ya. Ini ada beberapa parameter yang tadi kita bicarakan. Adalah untuk yang D ini berarti penanggalan 2 digit dengan 0 ya, 2 digit dengan 0 kalau parameternya D kecil. Kalau yang D besar ini berarti 3 digit nama hari ya, mon sampai san, mon to wed ya, dan seterusnya sampai san. Kemudian J kecil berarti tanggal tanpa 0 dari 1 sampai 31 ya. Jadi berbeda dengan yang D kecil, itu pakai 0 ya. Untuk yang 1 digit dari 1 sampai 9 depannya pakai 0. Kemudian untuk yang L ini ya, L kecil ini nama hari ditulis lengkap dalam seminggu ya. Ini Sunday sampai Saturday ya, Sunday, Monday, Tuesday, dan ini ditulis lengkap. Nah, ini berbeda dengan D besar. Kalau D besar hanya 3 digit, tapi kalau yang L kecil lengkap. Kemudian ada N, urutan hari dalam seminggu ya, dari 1 sampai 7. Kemudian S besar ya, S besar ini akhiran angka ya. Untuk S besar misalkan ada first, second, third ya. Ini ada ST, ND, dan kemudian ada W kecil, ini urutan hari dalam seminggu dari 0 sampai 6. Kemudian Z kecil ya, ini urutan hari dalam setahun ya, dari 0 sampai 365. Kemudian ada W besar ya,
W besar ini urutan minggu dalam setahun. Kemudian ada F besar, ini nama bulan, ya, nama bulan yang ditulis secara lengkap dari Januari sampai Desember. Kemudian M kecil, urutan bulan dalam setahun. M besar 3 digit nama bulan, dan N kecil urutan bulan dalam setahun. Ya, kemudian ada T, ada Y, ada A besar, A kecil, H juga, H besar, A kecil, dan seterusnya. Ya, nanti bisa dicoba. Hai, contoh yang pertamanya ini seperti ini. Lihat parameter yang digunakan. Ya, untuk yang display yang pertama, output yang pertama dengan format D/M/Y besar. Ya, AIS. Nah, ya, hour, minute dan second gitu ya. Nanti akan tampilnya seperti ini. Ini tanggal, ya, tanggal. Kemudian di sini jam, menit dan secondnya. Kemudian yang kedua menggunakan FJY, ya, GIA. Nanti akan tulis seperti ini. Ada AM. Ya, untuk yang A ini AM atau PM. Gitu. Ya. F-nya ini untuk yang bulan, ditulis secara lengkap. Ya, April, misalnya, Mei. Ya. J-nya ini tanggal tapi tidak dengan 0, ya, tanpa 0. Kemudian ada DMY, ini menggunakan titik seperti ini. YMD berarti tahun, bulan, dan hari seperti ini. Oke, dan seterusnya. Nah, ini silakan dicoba, ya, dilihat hasilnya seperti apa. Oke, kemudian kita tuliskan, ada contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini ada kita punya dua variabel, yaitu rday, ya, rday. Rday ini merupakan array dari hari, ya, isinya array Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, kemudian variabel kedua yaitu day sama dengan date W di sini. Ya, berarti urutan W, ya. Kita lihat parameter yang tadi urutan dari 0 sampai 6, ya. Nah, tampilkannya, ya, outputkan bahwa hari ini adalah di sini. Kita lihat add day, mengambil ke sini, berarti dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dan Sabtu, ya. Kemudian day-nya di sini yang ke berapa? Nanti akan dimunculkan, ya. Akan dimunculkan bahwa hari ini misalkan hari Selasa, ya. Atau kalau kita buka lagi besok berarti hari Rabu, ya, yang akan tampilkan seperti itu. Oke. Nah, ini string dengan penanggalan. Oke. Barangkali ada pertanyaan, nanti silakan kita diskusikan di grup. Oke, sekian dan terima kasih.